orang yang berjumpa dengan Allah di akhirat harus beramal soleh dulu. Beramal soleh dulu berarti di dunia ini sudah tahu yang disembah. Berarti kan berjumpa. Nah, kalau di akhirat ingin berjumpa, maka di dunia harus berjumpa dulu. Tidak seperti ini. Anggapannya, angan-angannya berjumpa dengan Allah di akhirat, tapi di sini nggak bisa dijumpai. Bukan seperti itu. Itu tadi juga benar juga salah dari para ulama tersebut. Kalau dia mengerti kita ingin berjumpa kepada Allah, harus amalan sholihah. Lah amalan sholihah itu sembahyang weruh sing disembah. Berarti kan jumpa. Nah, jumpa di dunia, baru besok jumpa di akhirat. Ini menurut pengertian ilmu tauhid. Kalau non tauhid dikira di sini tidak bisa dijumpai, tapi besok dijumpai di akhirat. Al-Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya sekarang dengan adanya yarjullaha akhirat, apa bi? Yarjullaha berjumpa dengan Allah bil akhirah umpamanya ya. Itu berjumpa dengan Allah di akhirat. Benar. Tapi di sini harus berjumpa dulu. Yang menyebabkan salah di akhirat berjumpa, tapi di dunia Allah tidak bisa dijumpai. Itu salah. Yang benar, kalau ingin berjumpa di akhirat, amalan sholihah. Amalan sholihah itu al-ma'rifatul ma'bud, sembahyang tahu kepada yang disembah. Itu makna yang terkandung di dalam makna tersirat. Nah, seperti itu jauh Pak, orang berbicara tentang ada tauhidnya dengan tidak ada ya jauh. Nah, seperti itu seandainya orang tidak kenal tauhid, berarti jamaahnya kuat. Kuatnya bagaimana? Sesuai dengan dakwanya ulama tadi, bahwa saya lega hati saya. Apa? Ketemu Allah besok di akhirat. Wow, kalau gitu gak usah ngaji tauhid kalau gitu. Nah, seperti itu. Kebalikannya, keterangan dibalik seperti itu namanya membalik lidah. Al-Quran berjanji, innal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattaku lahum abwabas sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi syammil khiyat. Orang seperti itu, dakwah seperti itu tidak akan bisa masuk surga. Bisanya kapan? Bisanya itu menurut Al-Quran, kalau ada unta sekian besar bisa masuk ke dalam lubang jarum, berarti ulama yang berbicara seperti itu akan bisa masuk surga. Tapi nunggu ada unta sekian besar bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira di sini ada enggak? Ya enggak mungkin lah. Masa unta sekian besar bisa masuk ke lubang jarum. Jadi orang di akhirat mengharapkan berjumpa kepada zat Allah, sedangkan di dunia tidak menjumpai atau tidak percaya kalau di dunia ini bisa dijumpai, maka orang mengatakan seperti itu walaupun agamanya mewah, mereka atau dia tidak akan bisa masuk surga. Sesuai dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kalau dalangnya dari orang tauhid benar semuanya. Tapi kalau dalangnya dari orang syariat tidak kenal tauhid, salah semuanya. Quran, hadis, ijma, qiyas tidak pernah mengatakan bahwa Allah bisa dijumpai di akhirat. Sedangkan di dunia dijumpai di akhirat, tapi di dunia tidak bisa dijumpai. Quran, hadis, ijma, qiyas tidak pernah berkata seperti itu. Kalau itu tadi, man amma fi hadi fa huwa fil akhirati amma.
Itu baru ada. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah ihsan itu kata kitab anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dinamakan ihsan adalah orang yang melaksanakan penyembahan, ibadah, sholat itu tahu kepada yang disembah. Itu namanya ihsan. Ihsan bahasa apa sih Pak? Bahasa Arab atau bisa juga dinamakan bahasa Al-Quran Bu. Tergantung jenengan. Apa dinamakan bahasa Arab? Bolehlah, boleh. Atau dinamakan bahasa Al-Quran? Boleh. Tapi jangan sampai kita berbicara mengutarakan Al-Quran tapi tidak tahu yang punya Quran. Jadi kita mengatakan bahwa sesuai dengan kriteria tauhid, orang sembahyang harus tahu kepada yang disembah. Itu namanya nyembah. Kalau tidak tahu bagaimana Pak? Orang yang nyembah kepada Allah lalu tahu yang disembah, itu namanya nyembah. Kalau nyembah kepada Allah tapi tidak tahu kepada yang disembah, ya kalau tahu bagaimana wong nggak kenal tauhid, itu namanya apa? Walah gitu aja kok sungkan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Orang model seperti itu nilainya sama dengan dolinan, permainan saja, ludrukan saja, nggak ada nilainya. Ibadah yang mono sampai yang mene, sholat dari dulu sampai sekarang tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai sembahyang, tidak ada nilai sholat. Kenapa? Ya cuma satu, kesalahannya satu, sembahyang tidak tahu yang disembah. Padahal kriterianya qawaidul Islam, al-ma'rifatul ma'bud, orang nyembah harus tahu kepada yang disembah. Qana'atum bil maujud, harus nerima diwujudkan oleh Allah. Sabrun alal mafqud, harus sabar bila mana ada kekurangan. Sembahyang tahu yang disembah, berarti urut-urutannya bagaimana? Urut-urutannya secara syar'i seperti yang saya laksanakan tadi Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir. Itu hati saya melihat waktu saya ngimami tadi loh. Saksi kan? Melihat. Tadi kalau sampean bersaksi harusnya melihat, karena bukan dinamakan penyaksian, bukan dinamakan syahadat kalau tidak melihat kepada yang disaksikan. Melihat. Kemudian yang kedua, qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir. Yang ketiga, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Baru terakhir, usolli fardhos subhi. Bisa dilaksanakan Pak? Kalau tidak, cukupin aja. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi lalu sholli, gitu aja. Masa masih berat? Masih berat nggak apa-apa, melihat saja, nggak usah ilahi sudah. Masa ada penawaran lagi? Ya nemen, sudah terakhir. Nggak bisa tawar-tawar, ditawar terus. Memang Panjunan kan nawarnya ini kerap kali, ngenyang terus. Jadi ihsan harus tahu yang disembah. Misalnya kita bahas sajadah, silakan sajadah ditaruh di depan, sebagaimana sopannya orang mau sholat. Kalau nggak bawa sajadah, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak pakai
kambal tapi langsung keramik, boleh apa tidak? Boleh. Tapi tidak boleh melihat keramiknya. Melihat kepada sebelumnya keramik. Sebelumnya. Kalau ini kan kambal. Sebelum nyembah, ini bekas iksan loh ya. Bekas iksan. Sebelum kita melaksanakan tugas sembahyang atau sholat, ini kan ada kambal. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita melihat kepada qoblahu. Qoblahu itu apa? Ya sebelumnya baru kita membaca takbir. Allahu Akbar. Lah membaca takbir seperti itu, ya melihat besarnya Allah. Allahu Akbar apa sih artinya? Allah Maha Besar. Lah berarti kita harus melihat kepada besarnya zat Allah. Wah ini bongkar-bongkar apa? Bongkar-bongkar ilmu. Makanya orang sembahyang kalau ihsan pasti yang dibawa adalah tujuh. Orang ihsan itu waktu nyembah harus membawa tujuh kan? Syariat, usolli fardhol, syariat. Kemudian torekot, niatnya di dalam hati. Kemudian hakikat itu sebenarnya yang kamu sembah apa? Nek tidak sebenarnya kan Allah. Yang sebenarnya apa? Nah, berarti sampean harus makrifat, taudat maksudnya. Dan yang keempat harus memiliki ilmu makrifat, urutan syariat, torekot, hakikat, makrifat, baru melihat zat. Berarti 4. Yang nomor 5 yaitu ilmu yakin. Sampean kalau melaksanakan sembahyang tiap hari harus mengkaji sifat wajib 20. Ya sifat wajib 20 itu dinamakan ilmu yakin. Kalau sudah kita ngaji 1 SKS, besok ujian marifat atau khataman jumpa yang punya sifat, itu namanya hakul yakin. Waktu sembahyang kita amalkan, kalau kita tasahud, sahadat harus ditelunjukkan seperti ini, dan mata hati dan mata kepala melihat jadi satu bersamaan dengan telunjuk ini. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Harus menuju ke titik kulminasi. Titik kulminasi yang saya tuju mana? Jangan-jangan orang tangannya dipraktekkan seperti ini, kan ainul yakin. Ternyata mata hati, mata kepala tidak melihat zat. Berarti kan tidak ainul yakin. Nah, kesimpulan yang dapat diambil berarti ihsan itu kalau sembahyang membawa ilmu sebanyak 7. Syariat, torekot, hakikat, makrifat, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Aturan di dalam ilmu tauhid. Enak ngaji seperti ini, hati menjadi terang. Makanya banyak orang gelap. Wajahnya ganteng, wajahnya cantik, di jalan sana banyak lampu merkuri, rumahnya juga cerah karena berapa watt lampunya, tapi hatinya gelap. Sehingga besok kalau hati gelap, di akhirat akan gelap juga, wajahnya gelap semuanya. Jadi orang di akhirat besok akan kelihatan cerah, manakala hati di dunia ini sudah cerah kepada zat Allah. Tapi kalau hatinya gelap kepada zat Allah, maka besok juga gelap semuanya. Pandangannya gelap, hatinya gelap, kesana kemari gelap semuanya. Kapan berhentinya gelap? Tidak ada. Selamanya gelap, mumpung belum. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Ramadan ditugaskan kepada kita, jangan merasa tersiksa. Sumu fal yasihu, puasalah supaya kamu sehat. Kalau nggak pernah puasa ya nggak sehat. Ibarat perut giling terus, ibarat mesin berjalan terus.
Ya sehat kalau mesinnya berhenti. Kita juga seperti itu, perutnya sehat, diberhentikan dulu kalau siang hari. Biasanya makan ote-ote, berhenti dulu. Stop. Minum es cincau, berhenti dulu. Makan bakpo, berhenti dulu. Kopiko, berhenti dulu. Sehat. Sumu bal yasiku, puasalah kamu semuanya agar menjadi sehat. Ditambah wal abiyat, sehat lahir, sehat batin. Jangan-jangan lahirnya sehat, tidak ada koreng, tidak ada udun, tidak ada penyakit mata. Jangan-jangan hatinya yang sakit, seperti tidak kelihatan Allah, hasud, drengki, toma, gupede, takabur, zalim, ingkar, munafik. Kan sehat badannya tapi hatinya apa? Berpenyakit, sakit. Ya, orang di akhirat menjadi khosirin atau rugi karena di dunia hanya sehat badan tapi rohaninya sakit. Makanya pelajaran tauhid ini menyembuhkan hati, menyembuhkan rohani agar kita sehat terus. Cukup Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk kuliah subuh yang kedua. Insya Allah 2 pertemuan lagi kita akan berjumpa dan setelah itu mungkin mendekati hari raya. Bila mana ada kekurangan yang dapat kami sampaikan tersebut, ya mudah-mudahan ke depan kami dan jamaah semuanya diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin.